Keberadaan tempat ini menjawab kebutuhan semua kalangan ya, baik lansia yang punya anak atau tidak punya anak, yang berumah tangga atau tidak berumah tangga. Jadi sebenarnya ini adalah rumah yang lansia tuh dapat dengan mudah memperoleh apa yang mereka butuh gitu. Saya, suami, plus si mbak saya yang udah lama ikut saya, kita pengen masuk panti jompo rame-rame. Benar, kalau bisa kami kakak beradik ya yang berlima masuk ke panti jompo yang sama. Jadi kita nggak ngerepotin anak-anak kita. Mungkin kalau dilihat dari budaya timur, mungkin itu aib. Kalau Oma mau tinggal di panti apa di sasana istilahnya, tapi lihat kepada kebahagiaan mama. Mama bahagia apa tidak? Apa bukan ini mah kesepian? Berbagai cara dapat dilakukan dalam merawat lansia, yang tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan pribadi terkait. Banyak pihak juga turut berperan, salah satunya yakni Panti Werda dengan berbagai cirinya. Memang menjadi satu tantangan ya bekerja di bidang ini atau penyedia layanan semisal ini, yaitu belum menjadi positif ya pandangan masyarakat terhadap keberadaan panti atau sejenisnya. Ya, kita menjawab tidak dengan kata-kata tapi menjawab dengan karya ya. Kita sediakan layanan terbaik sehingga kemudian masyarakat merasakan manfaatnya. Kemudian terkait dengan biasanya ada benturan stigma antara kebutuhan lansia sama pandangan keluarga atau masyarakat. Ada proses edukasi di dalamnya. Tugas kita sebagai anak, sebagai keluarga membantu lansia memenuhi apa yang dia mau. Selama itu pilihannya masih realistis kan gitu ya, masih bisa baik buat yang bersangkutan juga baik buat keluarga gitu ya. Kita kembalikan kepada lansianya mau seperti apa gitu. Dan pentingnya terus diedukasi masyarakat tentang keberadaan tempat ini adalah sebagai kebutuhan. Ya, masalah mau dipakai nggak dipakai ya itu urusan masing-masing, tapi kami siapkan. Saya pikir satu fenomena yang bagus setiap kita menyiapkan untuk hari tua kita. Masalah nanti mau di mana bersama siapa itu hal yang lain. Ya, termasuk memilih tempat tinggal di panti misalnya atau di senior living. Itu menurut saya sah-sah saja ya. Idealnya memang lansia itu tinggalnya di rumah ya. Kita juga pengennya sih satu-satu berkumpul sama keluarga. Tapi kan ada situasi di mana misalnya anak, cucu sibuk semua, akhirnya kita di rumah akhirnya sendirian juga gitu. Padahal ada tempat di mana kita dapat fasilitas nyaman gitu ya, banyak teman, banyak aktivitas gitu, dan keluarga juga punya kesempatan untuk datang. Fenomenanya nggak cuma nanti, sekarang juga sudah ada fenomena mereka punya anak, bahkan anaknya nggak sedikit, punya cucunya nggak dikit, rumahnya juga nggak kecil ya, bahkan rumahnya banyak. Tapi mereka memilih tempat ini tadi, latar belakangnya biasanya karena mereka merasa di rumah secara sosial nggak dapet gitu. Misalnya anak cucu sibuk dengan urusan masing-masing, mereka akhirnya tetap sendirian di rumah gitu, dengan pembantu lah atau dengan televisi besar tanpa mereka juga bisa menikmati acara-acara di dalamnya gitu ya. Jadi keberadaan tempat ini menjawab kebutuhan semua kalangan ya, baik lansia yang punya anak atau tidak punya anak, yang berumah tangga atau tidak berumah tangga. Jadi sebenarnya ini adalah rumah yang lansia tuh dapat dengan mudah memperoleh apa yang mereka butuh gitu. Kalau di negara-negara maju nggak usah jauh-jauh, teman-teman negara tetangga gitu ya, ASEAN misalnya seperti di Singapura, Malaysia, dan bahkan di Thailand gitu ya, hunian lansia itu terintegrasi layanannya gitu. Mungkin yang perlu dikembangkan ke depan hunian yang aging friendly gitu.
ya semua bisa mereka akses dengan mudah tanpa harus pakai kendaraan dan segala macam. Jadi keberadaan tempat ini adalah solusi, bukan masalah. Ketika orang tua merasa butuh hunian yang dengan itu dia mudah mengakses kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan untuk berkumpul dengan anggota keluarga. Ya tadi misalnya keluarganya boleh datang ke sini kok, bahkan lansianya boleh cuti kok kembali ke lingkungan keluarga. Win-win solution lah untuk situasi saat ini ya, keberadaan tempat ini tuh untuk membantu yang butuh dan tidak meninggalkan yang tidak meninggalkan anggota keluarga juga, artinya tidak meninggalkan rumah gitu ya. Lansia itu bebas, mereka mau menjalani usia mereka bersama di mana dan bagaimana gitu. Termasuk ketika mereka memilih tinggal bersama keluarga, itu hak mereka, dan tentu pilihan itu mereka sudah pertimbangkan masa-masa plus minusnya, baik buruknya dan seterusnya. Juga ketika melansia memilih untuk tinggal di tempat ini, tentu dengan pertimbangan yang juga baik buat mereka, baik juga buat keluarganya. Jangan pernah memandang negatif baik yang bersangkutan, lansianya maupun keluarganya ketika mereka tinggal di tempat ini, karena kita nggak tahu apa yang melatar belakangi mereka. Setiap orang punya alasan gitu, dan cara kita memberikan penghargaan adalah tidak menstigmasi negatif pilihan-pilihan mereka. Panti Jompo adalah tempat yang baik, kalau menurut saya tempat yang baik, yang solusi yang menyenangkan untuk tetap bisa punya teman. Dan Panti Jompo juga pasti pekerjaannya adalah orang-orang yang terlatih, bukan orang sembarangan gitu. Dan jadwalnya pasti akan lebih jelas, ada bantuan dari pihak medis juga, dan enaknya juga di Panti Jompo tuh punya teman jadinya, teman seangkatan. Kalau menurut saya kesejahteraan seorang lansia yang pertama selain fisiknya dia sehat, fisik dulu ya sehat ya. Yang kedua adalah mentalnya juga harus sehat. Gitu. Kalaupun dia mengalami misalnya kayak gangguan telinga, itu kan secara fisik ya, dia pendengarannya agak berkurang gitu. Atau mungkin giginya ompong, jadi ada gangguan untuk mengunyah, itu fisik gitu. Tapi mentalnya adalah apabila dia demensia atau Alzheimer atau mulai lupa-lupa, pikun-pikun, itu ada yang mendampingi gitu. Jadi dia nggak left alone, nggak kesendirian. Juga secara mentally dia ada yang mendampingi. Panti Jompo bagi generasi kami, generasi X ya, itu adalah solusi yang bagus. Saya pun setuju. Saya, suami, plus mbak saya yang udah lama ikut saya, kita pengen masuk Panti Jompo rame-rame. Benar, kalau bisa kami kakak beradik ya yang berlima masuk ke Panti Jompo yang sama. Jadi kita nggak ngerepotin anak-anak kita. Sangat dibutuhkan untuk generasi zaman saya dan kedepannya. Kita erat secara tradisional bahwa suatu hal yang tidak lazim menitipkan lansia di Panti Jompo ya. Itu kenyataannya sekarang memang secara budaya ya, di Indonesia tuh kalau nitipin lansia ke Panti Jompo tuh seolah-olah kayak membuang lansia. Ya, jadi banyak sekali tuh dimensi cara merawat lansia tuh banyak, dari mulai mau modelnya home care, mau modelnya separuh Panti Jompo, atau mau yang memang ditaruh di Panti Jompo sepanjang waktu ya, dibandingkan kalau cuma di rumah dikasih makan doang terus kita pergi gitu ya. Itu banyak pilihannya ya, jadi itu semua harus kita siapin. Bahkan di sini di negara berkembang itu nantinya di masa depan ya, mungkin beberapa puluh tahun ke depan, itu 1 dari 5 itu adalah lansia nantinya ya. Jadi nggak mungkin kita mempertahankan cuma di rumah aja, tapi di rumahnya terlantar. Jadi kita harus optimalkan, apakah misalnya budaya di desa ya, berarti tetangga, atau mungkin di perumahan gitu ya, mungkin tetangga, atau ada tempat penitipan khusus di perumahan itu. Atau yang paling ekstrim adalah
misalnya panti jompo yang memang profesional ya, yang kayak apartemen, yang beberapa level lah ya. Ada yang masih mandiri lansianya, mungkin di situ mereka memang kayak cuma apartemen bersama yang lansia semua, tapi mereka masih mandiri. Atau mereka yang memang udah bedbound, jadi cuma di tempat tidur aja gitu ya. Tapi caregivernya bareng-bareng, jadi kayak nyewa pembantu bareng di satu rumah home care, panti jompo itu juga bisa. Itu udah berbagai macam bentuk kita bisa kembangkan dari sekarang, dan itu nggak bisa kita hindari. Memang kita harus punya semua level itu. Kita lihat misalnya di negara Jepang ya, mereka punya panti jompo yang memang untuk lansia mandiri, yang memang saya pengen bareng aja sama teman-teman lansia lain. Mereka punya kafe, mereka punya kantin bareng ya. Mereka hidupnya suami istri seperti biasa, cuma apartemennya ramah terhadap lansia ya. Misalnya undakannya itu dibuat aman, ada pegangannya ya, ada laundry yang satu bangunan, ada yang mengantar makanan, padahal lansianya mandiri. Nah, ada juga yang fasilitasnya memang khusus lansia yang ketergantungan sehingga dia membutuhkan perawat. Kita menyadari ya bahwa merawat orang tua adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai anak, ya sesuai dengan agama kita tentu ya. Tetapi merawat orang tua itu beragam macamnya. Yang pertama adalah tidak terkungkung oleh terkungkung oleh kewajiban merawat lansia berada di dalam lingkungan kita ya, tetapi membuat mereka justru menderita, paham ya? Ya, jadi kita bilang bahwa ini adalah merawat orang tua, tapi orang tuanya nggak bahagia gitu, orang tuanya malah menderita ya. Misalnya dirawat di rumah, tapi anaknya nggak pernah mendampingi ya. Jadi lebih terikat kepada kayak apa ya, kewajiban-kewajiban, tapi sebenarnya hatinya itu bukan ke situ ya. Yang harus kita luruskan adalah kita ingin membahagiakan orang tua kita ya, dan yang paling penting tuh tempatkan diri kita pada orang tua kita ya. Kalau misalnya saya jadi orang tua saya dengan sifat dia yang seperti itu, dengan kognitifnya demensia misalnya ya, kognitif yang seperti itu, apakah saya mau diperlakukan seperti sekarang ya? Itu harus ditanyakan lagi kepada lubuk hati. Jadi merawat orang tua itu jangan kata-kata orang ya, misalnya kok bisa sih kamu orang tuanya taruh di panti jompo ya misalnya ya, tapi tanya kepada diri kita, apakah kita mampu memang merawat di rumah ya. Nah, kalau kita misalnya, saya memang pengen merawat orang tua saya ingin membahagiakan dia di rumah, dan kita menerima orang tua kita dengan senang hati, menggantikan misalnya pampersnya, terus ngobrol dengan dia, nyisirin rambutnya ya, menemani dia di sore hari, dorong kursi rodanya dengan senang hati. Nah, itu namanya merawat lansia dengan baik. Saya kira kita masih memegang nilai-nilai ketimuran ya, yang sangat kuat ya, tetap mengupayakan lansia itu berada di dalam keluarga kita sendiri gitu. Itu memang sih yang paling ideal. Jadi keberadaan panti itu di satu sisi dibutuhkan, tapi tergantung ya, kelihatannya juga kalau di daerah-daerah itu masih sedikit sekali jumlah panti werda yang dikelola oleh pemerintah ya, apakah itu di level provinsi maupun pusat gitu ya. Lansia punya hak penuh gitu untuk dititipkan di situ, mau masuk sendiri ke situ gitu ya. Nah, ini yang menjadi haknya dia. Kalau dia mau masuk di situ atas keinginan sendiri, itu yang akan diterima. Tetapi kalau kemudian ada keluarga yang menitipkan, keluarga yang mempunyai keinginan untuk menitipkan lansia itu di situ, itu yang tidak diterima. Itu yang saya tahu ya. Jadi memang harus ada keinginan dari si lansia sendiri untuk masuk ke panti werda itu, khususnya panti werda yang dikelola oleh swasta ya. Nah, ini yang harus kita kedepankan juga ya, haknya mereka mengambil keputusan sendiri untuk yang terbaik untuk mereka sendiri. Saya bilang, nanti kalau mama sudah lansia mau tinggal di panti werda, jangan
dong katanya gitu, marah dia, ya. Marah dia, jangan dong, nanti aku disangka tidak berbakti kepada orang tua gitu. Saya pelan-pelan saya jelaskan pada dia gitu ya. Kalau nanti kan kamu juga punya keluarga sendiri yang kalian harus diurus dan lain sebagainya ya. Perjalanan kamu masih panjang. Kemudian kalau saya di rumah, saya bilang gitu kan, saya tinggal di rumah itu mungkin hubungan dengan apalagi kalau di rumah saya, lingkungan ketetanggaan saya itu jumlah lansianya itu semakin sedikit gitu kan. Ini juga itu tadi kan ada usia produktifnya semakin banyak juga gitu kan, ini makin tergeser gitu. Saya bilang kalau di panti itu kan satu, saya akan ketemu dengan sesama lansia yang seumur dengan saya, bahkan ada yang lebih tua. Di situ banyak sekali aktivitasnya. Saya bisa mencari kegiatan-kegiatan yang bisa mengaktualisasikan diri saya dan lain sebagainya. Saya bilang seperti itu. Tapi kan itu bisa kita atur. Bisa misalnya saya berapa hari di sana, kemudian saya di rumah gitu kan. Gitu. Terus akhirnya anak saya ini mengerti gitu. Jadi keterampilan dalam berkomunikasi ya, menyampaikan gitu ya, apa yang menjadi keinginan kita sebagai lansia maupun juga dari pihak keluarganya juga gitu. Tapi gini, ada lansia juga yang memutuskan ya saya ingin di rumah saja karena saya masih ingin merawat, mengasuh gitu ya cucu-cucu saya gitu. Itu semua keputusan dia gitu ya, untuk tidak tinggal di panti. Nah, tapi kalau kemudian terjadi seperti itu, ini kan harus dikomunikasikan juga gitu. Ya bisa saja ya, artinya tadi ya karena mereka mendapatkan semua kegiatan pelayanan perawatan ya, termasuk dalam perawatan dari sisi fisik ya, kemudian dari sisi mentalnya. Mereka kan juga ada ada kegiatan-kegiatan yang bisa menstimulus ya, menstimulus berpikir mereka, kognitif mereka gitu ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di panti gitu ya. Itu adalah satu alternatif ya, alternatif untuk tadi memberikan perlindungan dan juga pelayanan untuk para lansia ini. Kesejahteraan itu adalah sesuatu yang harus dicapai oleh semua orang ya, baik generasi muda, ya kerja keras, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan. Tapi kesejahteraan itu bukan semata-mata untuk materi, tapi tidak lepas juga dari materi kan gitu. Kita butuh makan ya tentu harus ada materi. Nah, terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan tadi, ya tentu itu saya sampaikan tadi relatif kan. Kesejahteraan itu menurut ukuran seseorang pasti berbeda-beda ya. Ketika kita paling tidak kebutuhan dasar itu terpenuhi, dia bisa happy, ketawa dengan teman-teman semua di sini, ini kan menjadi suatu hal yang berharga buat oma opa kita yang ada di sini. Tapi memang kalau kita lihat di negara maju sih, bukan anaknya yang menyuruh bapak ibunya ke panti jompo, tapi bahkan orang tua itu sendiri yang pengen di sana gitu loh. Itu di negara maju. Ya, tapi tentu tidak putus hubungan anak dengan orang tua gitu. Dan di sisi lain, bahkan mungkin ya karena kemauan orang tua seperti itu, tidak salah juga. Dan itu mungkin ke depan Indonesia bisa jadi seperti itu. Tapi bukan anak yang menaruh orang tua di panti gitu lah. Kemauan orang tua sendiri, karena di situ dia banyak komunitasnya sama, mungkin dia bisa cerita, bisa bermain, bisa ya segala macam, sehingga dia lebih nyaman. Ada beberapa seperti itu. Mau tinggal di sini karena Oma merasa kesepian karena anak-anak sudah pindah tinggal sini. Oma tinggal sendiri, yaitu ke masa kesepian. Dan Oma beritahu pada anak Oma yang paling besar, tolong carikan mama rumah yang ada orang tuanya. Nah, kata anak Oma, kenapa? Jadi Oma merasa kesepian selama Oma tinggal sendiri itu. Ya,
kebetulan Oma tinggal di kompleks departemen PU. Nah itu merasa sudah jauh jarak karena semua sudah hampir pensiun semua. Jadi Oma kesepian. Nah Oma saya pikir kalau di rumah orang tua pasti kita nyambung kalau ngomong. Kalau sama orang tua pasti nyambung pengalaman sama tua atau apa. Nah itulah Oma motivasi Oma minta tolong anak Oma yang paling tua mencarikan. Ada yang pro, ada yang enggak. Tapi Oma hanya mikir anak-anak Oma. Anak Oma cuma 3, berenam sama mantu. Oma beri penjelasan kenapa Oma minta itu. Mungkin kalau dilihat dari budaya Timur, mungkin itu aib. Kalau Oma mau tinggal di panti apa di sasana istilahnya, tapi lihat kepada kebahagiaan Mama. Mama bahagia apa tidak? Bukan ini mah kesepian. Anak Oma yang pulang capek kena macet mesti. Jadi kita tidak bisa berdialog, bisa bercerita yang seperti apa. Otak mereka mungkin penuh dengan pekerjaannya yang kita masuk dengan persoalan orang-orang. Jadi Oma merasa gap. Seolah anaknya ada berumah kok ibunya disuruh tinggal di panti. Nah itu kan aib dulu. Tapi kalau Oma minta bilang sama anak Oma jangan dengar komentar orang, tapi lihat kepentingan Mama. Oma bisa buktikan bagaimana nanti Oma tinggal. Karena waktu muda Oma juga tinggal di asrama. Oma sudah tahu suasana asrama. Kalau Oma secara pribadi, Oma tidak melihat bayangan orang-orang. Kalau kenyataannya ini bagaimana? Oma lebih hidup rasio Oma yang mengemukakan daripada perasaan Oma. Kalau fakta melihatkan anak-anak Oma berbakti, sampai sekarang Oma lihat anak Oma 100% berbakti kepada Oma. Jadi mereka mengerti keadaan apa sebenarnya yang Oma inginkan. Ya kebahagiaan komunikasi, kebahagiaan itu yang bisa Oma peroleh dari sini dengan keakraban kita bergaul, dengan kita saling mengerti mungkin. Jangan ada lagi pendapat yang mengatakan menempatkan orang tua di tempat lansia itu bukan suatu aib. Tapi kalau ada keluarga yang mau menempatkan orang tuanya, ajak orang tuanya bicara apa keuntungannya, apa ininya. Kalau mendengarkan komentar-komentar orang selalu yang negatif, itu nggak usah didengar. Itu aja. Tergantung kembalikan kepada omanya. Beginilah kondisi para lansia yang menjadi realita bersama. Dari seputar kebutuhan demi kesejahteraannya, hingga mengenai peran Pantiwerda. Tetap ada benang merah yang dapat ditarik dari semuanya. Lalu, bagaimana pendapat Anda?